Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu semuanya, izinkan saya berbagi sedikit tentang manusia yang baik. Sebelum kita memperluas kebaikan pada orang sekitar, pastikanlah diri kita terlebih dahulu baik dengan diri sendiri. Karena seringkali kita temui gitu ya, kita temui orang, kemudian kita bilang, ya Allah orang ini baik banget, hatinya bersih banget gitu ya, sehingga kita memuji akhlaknya. Atau kadang-kadang ya sebaliknya gitu, ya Allah ini orang jahat banget, ya Allah kotor banget nih hatinya. Padahal sebenarnya gitu ya, hati yang baik itu ada pada setiap diri kita. Karena hati yang baik itu fitrahnya seorang manusia. Nabi Muhammad pernah berkata, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka seluruh tubuhnya akan buruk. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Kalau hatinya baik, pasti lisannya baik. Tangannya baik, langkah kakinya baik. Begitu pula sebaliknya. Allah itu menciptakan hati kita ini untuk fitrah yang lurus gitu atau menerima kebenaran. Jadi sebenarnya manusia itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena Allah menciptakan hati kita itu tadi di atas fitrah. Tapi kenapa sih ada orang yang berbuat jahat terus atau malah dia merasa perbuatan jahatnya itu yang gak jahat gitu. Nah biasanya itu karena hatinya sudah mati atau terlalu banyak dosa yang telah diperbuat. Emang sih kita ini gak ada yang bersih dari dosa, gak ada juga orang yang suci, gak ada orang yang tidak berbuat salah. Tetapi sebaik-baiknya manusia adalah yang bertaubat. Jadi kalau kita berbuat dosa, sebenarnya kita itu sedang jahat sama diri sendiri kayak gitu. Sama aja kita menaruh titik hitam dalam hati kita yang putih. Tapi tetap bisa kita bersihkan lagi ya, itu dengan kembali bertaubat. Artinya penting membersihkan hati dalam membuat hati ini tuh menjadi baik, menjadi berjalan sesuai dengan fitrahnya. Kalau hati kita kotor atau tidak baik gitu ya, boro-boro mau melakukan kebaikan untuk orang lain, untuk diri sendiri saja bermasalah gitu. Kalau kita merasa asing dengan kebaikan, mungkin itu salah satunya di lingkungan kita banyak keburukan gitu ya, sehingga kita merasa asing dengan kebaikan. Contohnya jika kita melihat orang pakai jilbab sesuai syariat gitu ya, malah terasa asing gitu. Nah sedangkan ketika melihat orang yang berbaju terbuka terasa biasa saja. Nah itu kan terbalik dengan fitrahnya manusia, berarti itu sudah tidak sesuai gitu ya. Maka kita bisa merubah pergaulan kita supaya tidak asing dengan kebaikan tersebut. Sesuai fitrahnya gitu ya, Allah tuh menjadikan hati kita senang dengan bermacam-macam kebaikan, kelembutan gitu ya. Salah satu ciri hati yang bersih, hati yang baik gitu, adalah ketika mendengar nasihat, nasihat kebaikan, kemudian menjadi bersegera gitu dalam melakukan kebaikan. Atau membaca dan mendengar Al-Quran, hati menjadi bergetar. Ada satu kisah yaitu dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau dulu adalah orang yang memusuhi Islam, suka berkelahi, bahkan hendak membunuh Nabi Muhammad gitu ya. Ada satu waktu beliau mendengarkan Al-Quran surat Toha ayat 1-8. Yang terjadi adalah beliau mendapatkan hidayah karena mendengarkan Al-Quran. Nah semenjak itu tuh beliau hijrah ke jalan Allah, taubatan nasuha gitu ya. Kemudian berhenti dan menyesal dengan perbuatan buruk dan berusaha terus berbuat kebaikan. Hingga akhirnya beliau menjadi sosok yang dimuliakan dengan bersanding makamnya di sebelah Nabi Muhammad. Nah, semua dari kita itu selalu punya kesempatan untuk menjadi manusia yang baik hati sesuai dengan fitrahnya, dengan mengupayakan hal tersebut gitu, karena semua harus diupayakan. Yang pertama kita bisa berusaha untuk memahami petunjuk dari Allah. Kemudian kita bisa juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini termasuk dengan belajar, mengajarkan, memahami maknanya dengan ikut kajian tafsir, menghafalkan walaupun sedikit, terus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian
perbanyak zikir kepada Allah, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kemudian terus berdoa, meminta hidayah, meminta petunjuk, meminta istiqomah agar terus dihidupkan hatinya, diberikan petunjuk pada diri kita. Yang sebenarnya sering kita lakukan dalam sholat ya, yaitu dengan bacaan ihdinas sirotol mustaqim gitu. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab gitu. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari kehadiranmu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Nah, itu selalu kita ucapkan gitu agar kita diberikan petunjuk, agar terus dihidupkan hatinya, meminta petunjuk dan selalu istiqomah sesuai dengan fitrahnya hati manusia yang bersih tadi, yang baik hati tadi. Semoga kita semua bisa menjadi manusia yang baik hati ya Bapak dan Ibu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.